lantai 3 Gedung BNN. This is BNS Corner. Di podcast kali ini penuh dengan nuansa happy ya, seneng. Kemarin juga kita udah banyak beberapa ngundang narasumber ya. Ada penyuluh narkoba ahli media, ahli muda, dan sekarang ahli muda lagi. Yang mana bintang tamu kali ini kemarin yang cowok cuma ahli media ya. Ada Pakus, Pak Ridwan belum ya? Pak Ridwan belum, berarti ya, ini ahli media pria. Langsung aja kita kenalkan, ada Mas Guntur Maulana. Halo Mas. Halo, hai semua. Sehat ya? Mbak Aya sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita bakal ngobrol sama Mas Guntur seputar tentang, karena Mas Guntur ini ngomongin soal relawan anti narkoba ya. Relawan anti narkoba. Langsung aja kita langsung pertanyaan pertama nih untuk Mas Guntur. Relawan ini kan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna orang yang melakukan sesuatu dengan sukarela nih Mas. Sebenarnya apa sih hubungannya narkoba dengan relawan? Oke, makasih Mbak Aya, Mas Ilham. Saya diundang ke sini ya. Sesuai dengan langsung aja tadi Mbak Aya menanyakan hubungannya relawan dengan narkoba. Ya. Secara umum istilah relawan itu tidak memiliki hubungan, ya. Hubungan langsung dengan narkoba itu tidak. Ya, jadi Deputi Bidang Pencegahan ini sekarang bahkan kemarin-kemarin sudah kita akan menggaungkan lagi ya program relawan anti narkoba, di mana program relawan anti narkoba yang seperti ini disebutkan oleh Mas Ilham tadi bahwa relawan bersifat secara sukarela. Ya, hal ini tentunya diharapkan relawan datang dari masyarakat untuk bekerja secara sukarela menjadi ujung tombak dan garda terdepan ya dalam menggaungkan bahaya narkotika. Nah, kita juga bisa melihat kita bisa buka lagi di Undang-Undang 35 tahun 2009 di pasal 104 itu ya, di mana masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya ya untuk berperan serta mampu untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ya. Jadi di mana semua unsur lapisan masyarakat ini dapat menjadi relawan anti narkotika ya. Jadi hubungannya sebenarnya tidak ada ya, cuman programnya akan berjalan ya. Untuk menggaungkan relawan ini untuk menggaungkan anti narkotika di dalam masyarakat nanti. Tadi Mas Guntur bilang ini kan sebenarnya kesadaran masyarakat ya untuk bisa sama-sama perang melawan narkoba. Ya. Dan sebenarnya kriteria apa sih biar masyarakat, atau mungkin Ilham sama Aye mau jadi relawan anti narkoba BNN, itu apa aja boleh dijelasin? Oke, jadi program relawan anti narkoba ini memang dibuat seluas-luasnya sesuai dengan kondisi permasalahan tentang penyalahgunaan narkotika saat ini yang saya ungkapkan tadi ya. Jadi semua lapisan masyarakat ya, tentunya kriteria menjadi relawan ini harus dengan mudah sehingga akses masyarakat untuk menjadi seorang relawan ini mudah ya, itu intinya ya. Adapun kriteria yang pertama ya warga negara Indonesia ya. Jadi semua suku bangsa yang ada di negara kita ini dapat menjadi seorang relawan tanpa terkecuali. Nah, yang kedua itu seperti yang tadi saya bilang, sukarela tanpa mengharapkan imbalan dan atas dasar kesadaran sendiri ya. Jadi tanpa paksaan ya, dan tanpa imbalan. Ya, jadi imbalannya upahmu besar di surga. Alhamdulillah. Ya. Terus selanjutnya yang ketiga itu memiliki pengetahuan dalam bidang P4GN. Ya, jadi nanti itu kita isi dulu itu melalui sosialisasi, seminar atau apa. Nah, dia nanti akan timbul menjadi seorang relawan. Ya, jadi kalau relawan tidak mempunyai pengetahuan tentang P4GN, gimana dia bisa menyebarluaskan informasi? Nah, yang terakhir ini diharapkan mampu menyebarluaskan informasi tentang P4GN atau bahaya penyalahgunaan narkotika. Jadi sudah kita isi ya. Yang ketiga tadi, yang keempat itu mereka harus berani menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Itu kriteria. Jadi dapat pembekalan dulu ya. Iya. Kalau nggak ada pembekalan, gimana mereka mau menyebarluaskan informasi? Mensosialisasikan. Ya? Itu tugas kita bersama di Deputi Bidang Pencegahan ya, khususnya para penyuluh-penyuluh yang ada di Indonesia ya. Itu wajib menyebarluaskan informasi sehingga orang mau menjadi seorang relawan. Ya, jadi mereka tuh kepanjangan tangan dari kita. Ya, oke, makasih. Nah, setelah resmi nih jadi relawan anti narkoba, ini tugasnya si relawan ini apa sih selain menyebarkan informasi bahaya P4GN ini nih, Mas? Oke, jadi dalam melaksanakan tugas relawan anti narkoba ini ada beberapa fungsi. Ya, yang pertama tadi ya, menyebarluaskan informasi berarti mereka pertama menjadi seorang penyuluh. Ya, menjadi penyuluh. Relawan anti narkotika ini memberikan pengetahuan dan pemahaman ya
menyebarluaskan informasi bahaya narkotika, ya, baik secara daring kepada masyarakat atau luring, ya, dalam melakukan penyuluhan tergantung kondisi yang ada saat ini. Kayak waktu COVID dulu kan, waktu COVID dulu kita nggak bisa tatap muka, tapi kita nggak patah semangat, ya, kita melalui media sosial, ya, daring dan sebagainya, ya, sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, ya. Jadi menyebarluaskan informasi juga harus lihat tuh sasarannya itu siapa, ya. Jadi kalau menjadi seorang penyuluh, mereka itu kalau dia ngomong kepada anak kecil atau anak SD, SMP, itu beda dengan orang tua dengan orang-orang pegawai-pegawai, jadi beda. Kita harus bisa membedakan. Nah, itu nanti ada yang namanya asistensi untuk pengetahuan relawan, ya. Yang kedua, menjadi seorang fasilitator, ya. Jadi relawan anti narkotika ini sebagai fasilitator itu mampu memfasilitasi kegiatan-kegiatan P4GN di dalam masyarakat dalam bentuk pendampingan atau penghubung, ya. Jadi kadang-kadang masyarakat, anaknya ada yang terlibat masalah narkotika dan sebagainya. Ini gimana caranya? Mereka menjadi penghubung atau menjadi pendamping. Untuk apa? Bisa dibawa ke tempat rehab dan sebagainya. Jadi itu sebagai penghubung atau pendamping. Yang terakhir itu menjadi seorang motivator, ya, di mana relawan anti narkotika ini mampu mengajak, menumbuhkan semangat dan mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya P4GN. Itu fungsi-fungsi dan tugas-tugas relawan apabila sudah diberikan pembekalan oleh para penyuluh. Jadi banyak banget ya tugasnya. Jadi selain memang menyebarkan informasi, kita punya skill juga ya, soal komunikasi, terus soal tahu audiensnya juga, dan ngomongin soal skill juga. Sebenarnya kan mungkin semua orang bisa jadi relawan anti narkoba ya, Mas Guntur ya. Tapi mencari orang yang benar-benar serius akan hal bahaya penyalahgunaan narkoba untuk generasi muda tuh seperti apa sih? Nah, jadi ini Mas Ilham dan Mbak Aya dan rekan-rekan semua, ya. Jadi relawan anti narkotika ini tidak dicari, ya, tidak dicari, ya. Ingat ya, tidak dicari. Tetapi datang dengan sukarela, ya, sukarela sendiri. Jadi apabila relawan tersebut sudah sukarela, ya, dan peduli dengan bahaya penyalahgunaan narkotika dan mau ikut dalam upaya P4GN, ya, tentunya hal ini sudah menunjukkan, ya, seorang itu benar-benar peduli, ya. Kita bisa lihat dari situ, ya. Jadi tanpa paksaan, kan harus sukarela, ya. Jadi nggak dicari. Nah, selain itu kita nanti misalnya kita akan punya namanya wadah Forum Relawan Anti Narkotika yang akan kita bentuk tahun 2024 ini, insya Allah, ya. Jadi jadi ini adalah suatu wadah, ya, sarana komunikasi untuk saling, ya, berbagi pengalaman, bertukar informasi, ya, dalam menjalankan tugas-tugas relawan, ya, serta evaluasi dalam melaksanakan kegiatan, ya. Jadi dari forum tersebut ini kita bisa melihat relawan mana yang benar-benar peduli, benar-benar peduli dan aktif terhadap upaya P4GN. Baru kelihatan di situ, ya. Nanti insya Allah 2024 ini kita punya namanya aplikasi Siparel. Relawan. Dan di situ kita punya yang namanya Forum Relawan Anti Narkotika. Nah, semua informasi tentang relawan, misalnya kita ada kan narkoba ini perkembangannya itu masif, ya, cepat, ya. Masif, ya. Jadi seorang relawan menyebarluaskan informasi bahaya penyalahgunaan narkotika, si bandar jaringan ini dia juga penyuluhan. Ini loh narkotika jenis-jenis baru. Ya, seperti itu. Makanya di situ nanti kita pengetahuan segala macam itu ada namanya di dalam Forum Relawan Anti Narkotika. Kita bisa bertukar informasi, bahkan nanti BNN juga memberikan informasi, ini loh narkotika jenis baru dan sebagainya, ya, permasalahan narkotika yang ada itu ada di Forum Relawan nanti dalam bentuk aplikasi Siparel nanti. Oke, jadi BNN benar-benar serius banget ya, mulai dari pembekalan, terus dilepas, kemudian kita juga memantau ya melalui Siparel itu. Mereka generasi bersinar. Generasi sukses percaya diri, bikin konten menginspirasi. Dari cuma doyan ngopi, sibukin diri, bikin usaha sendiri. Bukan leyeh-leyeh tak berarti. Bergerak positif, berbagi ilmu, tulus dari hati. Kamu para generasi muda harapan bangsa. Pilih jalanmu dan jadilah generasi bersinar, bersinarkoba. Iya, tapi seandainya nih ya Mas Guntur, seandainya
ada seorang relawan yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba dalam ini ya, dalam ada ceritanya misalnya kayak gitu. Gimana nih Mas Guntur menyikapi hal tersebut nih? Nah itu ya banyak sekali ya, kita banyak pertanyaan. Memang pertanyaan ini banyak ya dari para calon-calon relawan. Kadang-kadang mereka takut sama bahaya. Iya. Ya, ditandain dan sebagainya ya. Jadi jika seorang relawan ini terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika ya, respon yang tepat akan bervariasi tergantung pada berbagai faktor ya, termasuk hukum, etika ya, dan kebijakan organisasi kita ya. Yang pertama adalah pertimbangan aspek hukum ya. Jika keterlibatan dalam penyalahgunaan narkotika melanggar hukum, jadi si relawan tersebut atau individu tersebut mungkin akan menghadapi konsekuensi hukum. Ya, dalam hal ini langkah pertama adalah mematuhi proses hukum ya, dan bekerja sama dengan pihak yang berwenang ya. Mereka harus ikut hukumnya dulu ya, harus menjalankan proses hukumnya karena mereka diindikasi terlibat atau bersalah. Yang kedua itu membuka komunikasi ya. Jadi penting untuk membuka komunikasi dengan relawan ini dan mendengarkan perspektifnya ya, dan memahami situasi dapat membantu mereka kenapa mereka terlibat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilakunya sehingga mereka terlibat ya. Jadi kita komunikasi itu penting. Nah, yang ketiga itu udah pasti ya, tindakan disipliner ya. Jika organisasi memiliki kebijakan disiplin ya terkait keterlibatan penyalahgunaan narkotika terhadap relawan, jadi langkah-langkah sanksi itu mungkin diperlukan ya, mencakup pemecatan ya, dan pengambilan hak-hak relawannya ya, hak informasi, akses terhadap relawan, mungkin dikeluarkan dari forum dan sertifikatnya nanti bisa kita ambil dan sebagainya. Itu tergantung dengan kita kebijakan organisasi kita dalam menyikapi relawan tersebut. Terus memberi kesempatan rehabilitasi ya. Memberi kesempatan rehabilitasi, mungkin relawan itu mungkin terpengaruh dan sebagainya ya, dan mereka hanya benar-benar hanya pemakai yang coba-coba, kita nggak tahu ya, mungkin nanti di asesmen dan mereka wajib mendapatkan hak rehabilitasi sesuai dengan undang-undang ya. Terus mungkin yang terakhir ini kita evaluasi tentang edukasi kita tentang pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap relawan tersebut ya. Mungkin dapat menjadi kesempatan untuk meningkatkan kita para penyuluh-penyuluh untuk merekrut relawan itu, edukasi pencegahan anti narkotikanya itu mungkin perlu ditingkatkan ya, memastikan bahwa relawan memiliki pemahaman yang baik tentang bahaya penyalahgunaan narkotika sehingga mereka tidak terjerumus atau mau ya, dan terlibat terhadap penyalahgunaan narkotika. Jadi situasi ini memerlukan penanganan yang cermat ya, Mbak Aya dan Mas Ilham, dengan mempertimbangkan kepentingan hukum ya, etika organisasi dan kesejahteraan individu. Kesejahteraan individu ini kesejahteraannya relawan ya. Pada akhirnya suatu tindakan yang diambil harus sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan relawan anti narkotika yang kita bentuk. Oke. Jadi nggak langsung di-cut gitu ya. Iya, Malah justru kita rangkul, kita dengarkan, segala macam. Kalau proses hukum memang kalau mereka sudah kena, memang proses hukum harus berjalan. Iya. Tadi juga Mas Guntur sempat nyinggung relawan ini sempat takut sama bandar karena ditek-tekin gitu ya. Betul. Nah, kan narkoba ini kan sebenarnya kejahatan dunia. Terus gimana nih ya menjaga keamanan seorang relawan dari ancaman-ancaman yang tadi Mas Guntur bilang? Oke, ya. Jadi melibatkan relawan dalam upaya anti penyalahgunaan narkotika memang dapat menimbulkan risiko-risiko tertentu, terutama karena kegiatan tersebut itu berkaitan dengan kejahatan narkotika, kejahatan dunia, ya. Untuk menjaga keamanan seorang relawan, kita mempunyai kita punya langkah-langkah ya, langkah-langkah kita di Kedeputian Pencegahan itu. Yang pertama adalah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada relawan itu seperti asistensi ya, diberikan ilmu terhadap P4GN. Pastikan kenapa pendidikan dan pelatihan? Karena kita dapat memastikan relawan ini mendapat pelatihan yang benar-benar memadai terkait resiko dan keamanan ya saat terlibat dalam kegiatan-kegiatan P4GN, termasuk pemahaman tentang taktik bandar narkotika ya, cara mengenali situasi bahaya dan langkah-langkah untuk melindungi dirinya si relawan tersebut. Yang kedua itu mempertahankan kerahasiaan ya. Menjaga kerahasiaan relawan dapat membantu melindungi mereka
ya dari ancaman bandar narkotika. Hindari mengungkapkan identitas relawan itu diumbar-umbar ya, kita penyuluhan, dia gaya-gayaan, dia pasang pin dan sebagainya. Saya relawan segala macam, itu yang tidak disukai oleh bandar atau jaringan ya. Terus penggunaan teknologi yang aman ya, sebaiknya dilengkapi dengan teknologi seperti handphone ya, dilengkapi dengan fitur keamanan, aplikasi pelacak lokasi dan sebagainya apabila mereka takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Terus yang terakhir adalah berhubungan yang baik ya, hubungan yang baik dengan pihak penegak hukum ya, jalin kerjasama dengan penegak hukum dan berkoordinasi dengan mereka, informasikan kepada pihak yang berwenang tentang kegiatan-kegiatan yang relawan lakukan ya, dan pastikan ada kanal komunikasi yang efektif ya apabila terjadi hal-hal yang di luar atau yang tidak diinginkan atau hal yang sangat darurat gitu. Jadi bekalnya sangatlah besar. Betul. Jadi mungkin kita jadi seorang relawan tuh nggak yang takut dan lebih aware sama lingkungan, lagi bandar. Dan Karena penting ya Mbak Aya dan Mas Ilham untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan melindungi relawan tersebut sambil tetap berfokus pada pencegahan penyalahgunaan narkotika. Jadi itu langkah-langkah yang kita di kedeputian yang akan kita lakukan untuk melindungi para relawan-relawan tersebut. Dan menarik juga digarisbawahi bahwa emang balik lagi relawan, sukarela. Jadi yang tadi Mas Guntur bilang bukannya kita yang update story. Iya. Berarti tujuannya emang benar-benar ya gue mau bantu orang untuk terhindar dari bahaya narkoba. Dan terakhir nih Mas Guntur, mungkin di luar sana banyak ya yang kepengen jadi relawan anti narkoba yang karena mungkin saudaranya ada kasus, pengen deh ikut ambil andil. Gitu ya. Itu gimana sih caranya untuk gabung nih sukarela menjadi relawan anti narkoba ini? Oke, jadi kita tahun 2024 ini BNN pusat ya, kita yang ada di Jakarta, provinsi dan BNNK kota ini kita akan membuka pendaftaran itu melalui aplikasi Siparel si relawan tersebut ya. Jadi akan relawan apabila sudah mendapatkan informasi itu melalui penyuluhan atau mereka datang secara sukarela ya, atau kita datang kepada masyarakat menawarkan diri sebagai relawan, itu banyak ya. Jadi mereka bisa mendaftarkan diri ya melalui aplikasi yang akan kita launching nanti tahun 2024 ini, yaitu aplikasi Siparel. Siparel ya. Ya, di mana di situ data-data kerahasiaan relawan ini sangat-sangat rahasia ya, tidak dibuka dan sebagainya. Mereka rahasia, relawan ini hanya kita yang tahu ya. Tentunya untuk legalitasnya si relawan tersebut kita akan memberikan sertifikat ya. Mungkin sertifikat ini yang akan ditandatangani oleh Bapak Deputi Pencegahan kita ya, dan itu sebagai bentuk legalitas ya, legalitas kita. Jadi mau itu dia di provinsi, di pelosok manapun, kalau mereka buka aplikasinya kan satu ya. Di situ nanti juga, oh dia ada di kota ini berarti masuknya BNK sini. Dia ada di kota ini masuknya di BNK sini. Jadi seperti itu. Jadi sudah nanti terstruktur ya di dalam aplikasi ini. Setelah mereka daftar segala macam, mungkin mengisi-ngisi data, mereka nah kita juga tahu nih, kok mereka bisa mendaftar menjadi seorang relawan. Nanti di situ ada kolom, mereka mendapatkan informasi dari siapa. Ada, misalnya saya dapat penyuluhan dari Mas Guntur. Saya pernah bertemu dengan Mas Guntur, Mas Guntur menawarin. Jadi ada semua di situ, ya. Jadi bentuk legalitasnya itu sertifikat. Gitu. Oke, jadi mungkin yang mau jadi relawan ya. Langsung aja ditunggu. Tapi ada waktunya, maksudnya Siparel ini kapan di-launching atau gimana nih waktunya? Jadi Siparel ini kemarin kita sudah diskusi ya di BNN. Secepatnya akan kita launching ya. Mungkin kalau nggak bulan Februari ini ya, paling lama ini akhir Februari. Februari. Ya, sudah launching sehingga karena banyak nih, tahun lalu aja relawan kita udah hampir 3,6 juta sekian. Wow, jutaan. Nah, makanya dengan aplikasi Siparel ini nanti semua terdata. Relawan ini ada di sini, relawan ini ada di sini. By name, by address-nya kita punya. Seperti itu. Segitu banyak yang peduli ya. Iya, jadi nantikan mungkin kamu yang mau daftar di bulan-bulan Februari ya. Dan terima kasih Mas Guntur, informasi seputar relawan anti narkoba. Dan mudah-mudahan juga kamu sobat jaga di luar sana mau ikut andil juga, peduli sama lingkungan, sama keluarga untuk jadi relawan anti narkoba. Dan kita akan ketemu lagi dengan narasumber dan penyuluh narkoba ahli muda, ahli media. Banyak nanti. Banyak laginya. Berdatangan lagi. Jadi sampai jumpa.